Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita akan melanjutkan perkuliahan tentang tadi kan konsepsi sepanjang hayat ya ceritanya. Ada konsepsi belajar sepanjang hayat. Itu sebenarnya adalah salah satu yang dimiliki oleh lulusan teknik kimia sebenarnya. Oke, di sini ya. Yang ingin saya tambahkan adalah capaian pembelajaran di program studi teknik kimia yang ada di Unsika ini ya. Yang pertama adalah able to apply knowledge of basic science and chemical engineering. Sebenarnya kita tuh harus mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dasar dan keteknik kimiaan. Seperti kemarin yang saya beritahukan bahwa yang kita lanjut lagi ya, tentang capaian pembelajaran ya. Jadi ada bagian yang ini karena materinya saya cari-cari ya, di sini tidak ada ya. Jadi nanti saya sampaikan, ini ada materi file tentang PKKMB di tahun 2018. Ini 2018. Kebalik. Ini yang 2018 ya, pertama kali ini. Nanti diceritakan di sini ya, ada yang lain-lainnya ya, saya tampilkan. Jadi ilmu pengetahuan dasar itu yang kita pelajari nanti ada ilmu sains, nanti dilanjutkan dengan ilmu keteknik kimiaan. Mungkin mana ya materinya ya. Enggak ada. Ini dia. Ini nanti yang berbeda adalah nama mata kuliahnya saja ya. Semester 1 ada agama, konsep teknologi, bahasa Inggris teknik, kalkulus, fisika dasar. Nah, ini ada yang berubah ya, fisika dasar 1, fisika dasar 2 itu dulu dia fisika dasar saja, menggambar teknik. Ya. Terus nanti masuk ke sini. Nah, ini ilmu sains seperti kalkulus, fisika, kimia itu ilmu sains. Begitu masuk kimia fisik 1 juga sains, ini sains, ini sains. Nah, ini baru ke teknik kimiaan ya. Nanti bisa dilihat dari kode mata kuliahnya sebenarnya ya. Bahan konstruksi itu udah teknik kimia. Ini teknik kimia. Nah, begitu masuk semester 3 itu mulai ya, kimia fisik 2 ini adalah ilmu sains. Sedangkan yang lain adalah ilmu teknik kimia. Seperti ini. Ya, dan ada beberapa mata kuliah itu kita bilang mata kuliah bersyarat seperti yang panah ini ya, teknik reaksi homogen, teknik reaksi heterogen, reaktor kimia. Nanti operasi kimia fisik 1, termodinamika teknik 1, termodinamika teknik 2. Nah, kalau ini matematika teknik itu nanti analisis dan komputasi numerik. Nah, yang komputasi numerik ini sebentar. Oh, bukan, lain lagi ya. Nanti ada lagi mata kuliah itu aplikasi komputer dalam teknik kimia, ini yang sedang kamu pelajari yaitu Aspen HISIS. Ini ada semester 7. Jadi sebenarnya kamu saya lakukan akselerasi atau jumping pencicilan materi ya ceritanya. Lalu di bawahnya ada teknik pencarian ilmiah, nanti ke metodologi penelitian. Nah, itu ujungnya dari penelitian. Makanya kemarin dikatakan akhir semester 2 kamu sudah bisa dapat dosen prapembimbing ya. Jadi bisa dapat dosen prapembimbing penelitian dan kerja praktek, karena kerja praktek itu ada di semester ke-7. Jadi kamu sudah mulai mencicil di semester 2. Cuma nanti akan dikenalkan mata kuliah seperti pabrik dan kawan-kawan itu ada di mata kuliah ini, teknik penulisan sama konsep. Jadi makanya saya mengajar mata kuliah itu. Nanti di semester 2 ya, ini alat industri kimia ini pindah loh. Sebenarnya bukan di semester 3 ya. Jadi ada yang berubah mata kuliahnya itu. Ini belum yang ini waktu itu saat pengenalan mahasiswa baru angkatan 2018 ya. Kurang lebih sama mata kuliahnya, hanya perbedaannya saja.
Ya, kayak nanti kewirausahaan itu kan ada di semester 7, nanti kita ubah ke semester 5. Kalau angka tingkat kamu ada di semester 3, nanti diubah lagi ke semester 5. Kenapa? Karena ada beberapa kurikulum kampus Merdeka yang menginginkan ada pertukaran pelajar, namanya Permata. Pertukaran mahasiswa, apa gitu singkatannya ya. Nah, itu jadi disesuaikan kembali. Lalu kemarin juga ada bahasa teknik penulisan ilmiah diganti jadi bahasa Indonesia, tapi yang lebih ke arah teknik kimianya. Ini Pancasila dan kewarganegaraan itu dipecah, jadi Pancasila yang satunya ya antara dua itu ya, saya takut lupa ya. Pancasila dan kewarganegaraan diubah, terus bahasa Inggris teknik diubah menjadi bahasa Inggris, jadi ada beberapa perubahan nama saja. Sedangkan operasi teknik kimia 1 itu akan lanjut ke praktikum operasi teknik kimia 1. Nanti ada operasi teknik kimia 2 di semester yang sama nih, di semester 5 ya. Lalu ke praktikum UTK 2. Nanti ada operasi teknik kimia 3 di sini. Bentar. Oh ya, ini operasi teknik kimia 3 ya. Itu kurang lebihnya. Kita balik lagi ke sini. Nomor 2 capaiannya adalah the ability to design, conduct and analyze experiment as well as analyze and interpret data. Jadi kamu mampu merancang, melakukan dan menganalisa eksperimen dan pengolahan data. Ya, ini hal umum sekali ketika penelitian ya, makanya dimulai dilatih dari sekarang mengolah data dan kawan-kawan ya. Mungkin ada beberapa yang merasa, ih kok semester 1 udah belajar simulasi aja sih. Nanti kan kamu bisa ngulang-ngulang lagi ya. Maksudnya kalau sekarang belum cukup umur, dikenalkan dulu. Lalu nanti di tiap tahun akan ada pelatihan ya. Kita akan ubah Aspen HiSys ini udah pelatihan yang kedua kalinya, dan kita akan terus mengulang-ulang. Karena kalau namanya pengenalan simulasi itu tidak bisa sekali ya, akan sering. Lalu yang ketiga adalah able to design of an integrated system and its various components and processes within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability for a chemical engineering project. Jadi kamu mampu merancang sistem yang terintegrasi beserta variasi komponen dan prosesnya, mencakup bidang ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, kesehatan dan keselamatan. Ya, seharusnya keselamatan dan kesehatan ini ya. Seharusnya ya, artinya ya keselamatan dan kesehatan, karena harus selamat dulu K3 ya. Manufaktur dan keberlanjutan untuk proyek keteknik kimiaan. Jadi ketika apa sih bedanya teknik dan kimia dalam segi proses, misalnya bioetanol ya, kita bilang kita tuh lebih kepada nilai ekonominya, nanti lebih mampu bersaing sebenarnya ya, tidak ke arah prosesnya. Jadi kayak ada yang kita cut untuk lebih ekonomis seperti itu. Lalu 4, able to identify, evaluate and solve chemical engineering problem, mampu mengidentifikasikan, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan keteknik kimiaan. 5. Mampu menggunakan peralatan teknik modern, keterampilan dan kemampuan teknik mendesain yang dibutuhkan untuk praktek dalam bidang teknik kimia. Nah, ini ya tools ya, kita coba dengan pendekatan simulasi dulu sebelum punya peralatan yang modern. Lalu mampu melakukan inovasi di bidang teknik kimia tuh, kalau nggak salah kemarin ada yang mengatakan bahwa dari air garam ya, air laut ya, dia bilang bisa menghasilkan listrik di bohlam, jadi bisa membantu para nelayan. Sebenarnya itu bukan hal baru, karena itu adalah elektrolisis ya, pakai katoda dan anoda, dan itu bisa membantu. Jadi segala jenis kebaruan itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya orang nggak punya listrik di sana, tapi nggak punya tiang listrik kayak untuk dari sumber PLN, maka yang dilakukan adalah energi terbarukan. Hal-hal itu sebenarnya sudah ada di dalam konsep buku, namun butuh kebaruannya bagaimana ketika diimplementasikan di masyarakat. Karena kemarin ada yang chat ke saya, Bu Desi, ada loh buku, ada loh penemuan baru, dia itu bisa bisa menghasilkan listrik. Oh, keren sekali, saya bilang, padahal itu hal yang baru ya. Oke. Lanjut di sini dia ya, nomor 7, memahami pengaruh potensi dari penyelesaian keteknikan terhadap permasalahan yang dimiliki masyarakat dan lingkungan. Lalu juga mampu berkomunikasi secara efektif. Kalau mampu berkomunikasi secara efektif, saran saya nanti Himatemia itu akan menyelesaikan program kerja yaitu bahasa Inggris yang ada ke arah basic and speaking.
Yang goals ini adalah public speaking. Jadi bisa berbicara di halayak umum. Ya, tolong kamu sukseskan kegiatan ini karena banyak sekali hasil. Karena gini ya, untuk bisa ngomong ke orang kan harus bisa ngomong ya. Dan kita tuh kan ada di daerah kawasan. Jadi saran saya ambil bahasanya dulu ya. Kita akan pakai ini. Jadi bahasa Inggris yang sedang kamu pelajari di semester 1 itu akan saya tanya terus menerus ya. Karena kita nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kita nggak punya kelas internasional, suatu saat kamu harus ikut lomba di tingkat internasional, dan bisa juga mungkin pertukaran pelajar ataupun kamu misalnya summer school dan kawan-kawan. Jadi goalsnya adalah bahasa Inggris dulu. Nomor 9, able to function on multidisciplinary teams to analyze and solve problem. Mampu kerjasama secara multidisiplin untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Mungkin ini yang sedang saya terapkan kayak tugas satu angkatan dan kawan-kawan. Jadi bukan timnya itu karena ketuanya pintar, bukan. Mau berkoordinasi, mau bekerja sama. Dan semua pekerjaan itu sebenarnya bukan di satu titik orang yang pemimpin, tapi dikerjakan oleh secara bersama-sama dan saling mengecek satu sama lain pekerjaan kawannya ya. Oke. Nomor 10, understand the responsibility of chemical engineers to practice in a professional and ethical manner at all times. Jadi memiliki pemahaman tentang tanggung jawab profesional dan etika. 11, have knowledge of contemporary issue related to chemical engineering. Jadi kamu tahu nih isu-isu terbaru tentang teknik kimiaan. Mungkin yang sekarang corona tuh ya, terus bahan bakar yang ramah lingkungan seperti itu. Itu yang harus dibaca-baca. Willing to have long life learning. Nah ini ya, yang tadi konsepsi belajar sepanjang hayat. Karena kita kan di bidang teknik kimiaan, ada isu terbaru, ada topik terbaru, itu harus peka. Jadi secara nggak langsung kita harus mampu mempelajari konsep belajar sepanjang hayat. Contoh seperti ini ya, dulu mungkin tidak ada diajarkan tentang energi terbarukan, kita taunya cuma fosil gitu ya. Ternyata itu keluar dong konsep terbarunya sekarang, mau nggak mau kita berarah ke sana ya. Jadi memahami itu. Lalu set yang lain, jadi dalam capaian pembelajaran itu ada aspek sikap, pengetahuan, ya, keterampilan umum, dan keterampilan khusus itu yang ada di selalu kita taruh di mana ya? Di sini nih, di dalam RPS nih, seperti ini ya. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. S2 berarti sikap, P itu berarti pengetahuan, KU itu berarti keterampilan umum, KK itu keterampilan khusus, seperti itu. Oke. Di keterampilan di aspek sikap, jadi kamu harus punya tanggung jawab profesional, etika dan moral, pentingnya belajar seumur hidup dan mampu menjalankan, bekerja sama secara efektif baik kamu sebagai anggota maupun pimpinan, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu berperan serta kerjasama dalam sebuah tim yang multidisiplin, yang mungkin sekarang lintas angkatan lah kita bilang ya. Atau juga sekarang kan kamu dari SMA yang berbeda atau SMK yang berbeda. Jadi kenapa kemarin ada tugas video, itu bisa mampu nggak berkomunikasi dengan efektif, apakah suaranya tinggi, layarnya mana, dan bagaimana kamu berkomunikasi sebenarnya. Lalu aspek pengetahuan, dia memahami pengaruh tindakan teknis yang diambilnya terhadap masyarakat dan dunia global. Mahasiswa mampu menggali isu-isu terbaru di bidang teknik kimia. Mahasiswa mampu merancang menganalisis operasi satuan pengolahan, unit proses individual yang mencakup satuan sintesis kimiawi, satuan pemisahan, satuan pencampuran, dan satuan pemindahan bahan. Karena satuan-satuan pengolahan tersebut memerlukan pengaturan keadaan tekanan, temperatur, serta laju alir bahan. Maka diperlukan pula pengetahuan termodinamika, sistem aliran, sistem reaksi, serta sistem keseimbangan kimia. Mahasiswa mampu merancang dan menganalisis operasi satuan-satuan pengolahan yang terintegrasi menjadi rangkaian sistem proses dan pengendalian proses berskala komersial yang didasarkan pada logika, penyusunan topologi alur proses dan pemetaan alir bahan dan energi, dan didukung dengan pengetahuan mengenai keselamatan proses industrial, pengelolaan dampak lingkungan nih ketiga, serta keekonomian dan manajemen proyek. Yang terakhir, untuk pengetahuan, mahasiswa harus mampu merancang dan menganalisa penanganan limbah dan pemrosesan bahan pangan. Sedangkan keterampilan umumnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika. Nah, ini dia.
sains dan teknik. Mahasiswa mampu merancang dan menjalankan riset serta menganalisis dan menginterpretasikan data. Mahasiswa mampu merencanakan dan merancang sistem produksi yang melibatkan perubahan sifat-sifat kimia, fisik, dan bahan baku. Merumuskan, menyelesaikan yang berkaitan dengan operasi pabrik kimia. Lalu ada pengorganisasian operasi komersial suatu pabrik kimia, mampu merancang sesuai kebutuhan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, dan juga kita profesional dalam dalam bekerja, kita bilang ya. Aspek keterampilan khusus ya, jadi ada hal yang kayak gini, emang saya mau jadi apa sih lulusan teknik kimia, ending-endingnya juga paling jadi ibu rumah tangga, ada yang berkata seperti itu. Ada namanya entrepreneur, yaitu wirausaha dengan berceritakan inovasi kemandirian yang berlandaskan etika. Saya juga lihat beberapa kawan yang wirausaha yang di bidang teknik kimiaan atau juga yang di bidang non teknik kimiaan. Jadi ada juga yang sebenarnya pola pikirnya terbentuk dari teknik kimia. Contoh, saya pernah dapat dia menjadi perusahaan alga. Ada juga yang dia buat kue ya. Ternyata ketika melihat seperti itu, suatu kreasi, inovasi, sebuah wirausaha itu terlepas dari bidang dia teknik kimia atau bukan. Lalu juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita bisa katakan penjualan itu bisa dengan online, Shopee, Tokopedia, Instagram, YouTube, dan kawan-kawan. Dan dia mulai berkomunikasi itu bukan dalam bentuk chat forum, tapi bisa WhatsApp, telepon, dan kawan-kawan kayak hotline gitulah kita bilang ya. Di situ kita mulai terbuka dengan semua teknologi, kayak ngerasa hidup ini bukan 24 jam lagi, tapi non-stop ya. Mahasiswa mampu mengikuti perkembangan dan memanfaatkan perangkat lunak di bidang teknik kimia. Nah, ini perangkat lunakku seperti software. Mahasiswa memiliki keahlian tentang pengolahan limbah industri dan pemrosesan bahan pangan. Nah, itu dia yang mungkin yang bisa saya giring ya terkait dengan teknik kimia. Makanya kuliah itu di Jumat itu digeser agar segala request yang namanya latihan basic and speaking kita minta tolong dari Sekai Elite Galumas itu bisa terlaksana, karena yang kita butuhkan tuh bukan hanya belajar ya, tapi kita juga butuh keterampilan secara informal, yaitu secara komunikasi. Lalu juga bagaimana pelatihan dan kawan-kawan itu harus terap dijalankan. Jadi dari saya sendiri, dari Prodi, apabila ada pelatihan, segala kegiatan perkuliahan itu bisa digeser, jadi bisa lebih fleksibel di bawah koordinasi saya. Dengan demikian tidak ada lagi catatan, aduh Bu ada kuliah tidak bisa ikut, tidak bisa. Jadi karena kita dapat pemateri cukup sulit ya, maksudnya ada yang berkenan datang ke teknik kimia dengan secara online, maka kita akan giring agar kalian memahami apa yang mau dijalankan teknik kimia. Dari segi penginstalan ya, kita taruh di Google Classroom agar kalian tidak merasa aduh apa-apa sulit ya. Sebenarnya kalau kamu ada keluhan atau apa, silakan sampaikan saja di forum. Ketika menyampaikan keluhan beserta solusi yang kamu inginkan, agar di situ ada diskusi dengan saya. Jadi kita mau lihat kamu berpikir ke arah mana, sehingga apa yang mau diperbaiki itu satu sama lain memahami apa yang kita butuhkan. Oke, sini saya sedikit kasih slide share waktu PKKMB 2018 ya. 2018 saat itu ya. Ini tidak dipakai lagi ya cover ini nih, karena yang dipakai hanya yang sebelah sini saja ya. Sekarang Ristek Dikti juga ganti jadi Ristek Brain ya. Ini ini cerita tentang urgensi pendidikan teknik kimia ya. Jadi ceritanya itu karena Karawang pintu gerbangnya utama ada industri. Kita juga punya limbung padi dan juga ada kawasan industri. Nah, hal itulah mengakibatkan dari pertanian dan juga industrinya sebagai bentuk keunggulan dari prodi teknik kimia, lokasinya strategis, dan itu tidak dimiliki di perguruan tinggi lain di Indonesia, terutama dalam penanganan limbah industri. Nah, itu yang kita untungkan ya. Ini ada bahasa limbah B3, digester, flow sheet, separasi, flare, chimney, geolit. Ini chimney yang ini, yang mungkin ada di Pindo Deli ya. Lalu sejarah teknik kimia ya, jadi waktu itu cerita tentang kita mengusung tekniknya dari Oktober 2015 ya. Saat itu baru saya yang datang, jadi diposisikan di prodi teknik elektro ya. Cukup banyak pekerjaan sampai berapa kali bolak-balik salah ini segala macam ya. Maksudnya itu ya lumayan lah ya, cukup silent aja apa yang dulu dikerjakan, sehingga akhirnya dari 7 kriteria berubah menjadi 9 kriteria.
Ini suatu bentuk reaktor CSTR ya, Continuous Stirred Tank Reactor. Ada lagi Fixed Bed Reactor, lalu ada juga namanya katalis. Ini pengajarnya ya. Jadi saat itu belum datang Bu Vera dan ini ya. Terus ada ceritanya double pipe exchanger, mixing heat exchanger, condenser, valve, pompa, humidifikasi. Ini pengajarnya saat itu ya, non teknik kimia. Namun akhirnya yang masuk ke dalam kita adalah Bu Vera ya, mungkin yang Bu Suci dan Bu Endah membantu di prodi yang lain. Ini adalah diagram Turner ya. Lalu ada plug flow reactor, Turner, pengeringan, MATLAB, HISIS, dan ASPEN. Ini udah dikenalkan di 2018, jadi kalau sekarang ada pelatihan harusnya grill ya. Nah ini profil lulusan saat itu ya, kita mengarah ke ABET, Accreditation Board for Engineering and Technology, dan Aptektindo 2011, Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknik Kimia. Jadi apa yang saya ambil tadi itu berdasarkan dari sini ceritanya. Lalu profil utama lulusan, dia ada Product and Process Engineer, Manager Entrepreneur, peneliti atau dosen, dan teknokrat. Nah, ini organisasinya BKKM TKI, kita berada di wilayah 4. Ada bahasa lagi, isothermal, isobar, adiabatis, kinetika reaksi, atsiri, biofuel. Nah ini kurikulum teknik kimia. Tadi ya, ini akan berubah lah ya, ini hal umum. Jadi ada beberapa, nanti kan ada yang profesionalisme itu ya, etika profesi. Ya ini tentang, ntar ini menggambarkan lagi jalan ya, kimia analitik ini bahan konstruksi. Lalu asas teknik kimia, ada utilitas nih tentang air ya, elektronika, instrumentasi, teknik reaksi, transfer massa panas. Yang mulailah di semester 3 itu mulailah keluarlah mata kuliah yang sedikit panas di kepala kalau kamu tidak mau adaptasi. Ada baffle, distilasi, homogen, heterogen, PID ya, piping, instrumentation, diagram, prarancangan. Ini adalah list buku teknik kimia ya, segala macam ini kita bisa dapatkan ini dengan baik ya, bukan untuk dijual belikan ya ceritanya. Jadi bisa dibilang ini halamannya 1000 lah minimal ya. Lalu ini buku yang saya miliki ya, maksudnya saat itu ya, buku apa yang kita punya segala macam di sini ya. Jadi lalu ini saat masih di elektro ya, bantu ya, kita pernah masuk ke PABD, jadi dari 2810 menjadi 75 tim saat itu yang lolos se Indonesia Raya ya. Unsika mengirimkan 14 proposal, masuk ke semifinal tuh 2 tim, dan ternyata yang didanai Indonesia hanya satu sadar Unsika aja 75. Saat itu pakai bendera Hintel kayak ya, karena Himatemia kan belum lahir ya ceritanya. Nah ini anak yang dulu pernah saya bina ya, dia ikut di 12 besar finalis di FES, datang ini ke Undipnya. Terus ada peserta nasional, terus dia PKM, terus PKMC juara 1. Oh ini maksudnya saya ngebimbing ya, maksudnya ini juga saya pernah ikut nulis di esai di Indonesia di tingkat dosen, juara 1 saya. Lalu ada kunjungan industri juga di sini kita gerakan ya. Dengan demikian itu nanti saya juga nggak canggung karena memang ada kunjungan industri seharusnya ketika kita menjadi mahasiswa baru. Saat itu kan teknik elektro, jadi saya giring ke tintang perusahaan ke teknik elektron seperti Precision Cable, Omron Manufacturing, Kawai Pianos. Kalau nggak salah ada beberapa lulusan dari elektro yang sudah kerja di Kawai Pianos, Prysmian, dan Omron juga. Saya dengar-dengar dari karyawan yang ada kerja di sana. Ini hibah yang dilakukan, walaupun saya di teknik elektro, tetap saya risetnya adalah teknik kimiaan. Nah ini juga ada pengabdian ya saat itu, lalu juga ada kuliah tamu, buku ajar ber-SBS, terus juga menjadi chief editor di mana gitu ya. Ini yang dulu pernah membantu ya. Beliau adalah mantan wakil dekan di teknik, Pak Mat Surahman, dan juga dulu jajaran di Pupuk Kujang. Ini yang 2018, ini yang 2019, ini gak usah ceritakan lah ya. Susah gampang kuliah di teknik kimia, biasa. Terus ini cabang ilmunya ya, seperti ini. Lalu produknya ya, saya nggak terlalu ceritain banyak ya, karena cukup ini dari KPKMB ya. Pabrik juga ya,
Jadi kalau nanti kamu kerja praktek mau kunjungan ini aja boleh. Nanti mungkin ada pabrik yang baru kayak pabrik etanol untuk distilat refinery lah ya, bagiannya etanol. Ini dia. Terus bagaimana membedakannya ya, reaktor kita bilang. Karena ada yang perusahaan packing saja pengemasan. Nah, ini profesi pasca lulusnya ya. Cukup banyak ya. Terus sejarahnya ini nggak usah lah. Ini juga tidak usah ya. Ini kegiatan di program studi. Saat itu kita ada kunjungan di PT Transio dan Kemasan Group saat itu. Jadi sebenarnya ada yang chat, ngadain acara, kita dijemput ke Hotel Batika di Karawang, side plan, souvenir, mini tour in styrofoam industry. Nah, ini kita ada kunjungan di PT Samarot, Home Industry Pure ya, kalau kita bacanya Pure buah. Ini saat itu. Ini home industry ya, ini bukan reaktor ya ini ya. Jadi lebih kepada proses penyaringan, pemisahan, pengentalan. Udah itu di bagian pengemasan. Nah, ini ada beasiswa yang kita dapatkan kemarin ya, mahasiswa yang lolos PPA, BCA, juara Kompas lagi on progress ternyata nggak dapet. Beasiswa Jabar dan kawan-kawan kita lagi nunggu. Bidik misi tahun 2019 ada 5 orang. Nah, ini yang hibah dosen ya, lumayan banyak kok dosen-dosen. Produktif soalnya ya. Terus prestasi, ini nggak usah. Program yang dijalankan. Kita ada juga kunjungan ke kemana tuh, ke Institut Teknologi Indonesia juga, nyari bahan untuk yang KP, penelitian dan TA. Ramatama ya, ada juga kita sebelahnya di gedung ekskos ya, pengenalan dosen. Kalau kamu memikirkan sesuatu lebih dari menit itu tidak memberikan pengaruh besar pada 5 tahun mendatang, itu benar. Tapi hati-hati, sekecil apapun itu akan berefek kepada dunia kamu. Itu aja dari saya, dari channel YouTube DCU. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi.